ini bertiga dengan Yusuf, dengan Mas Farid, dengan Ben. Ini setelah ini mereka akan keliling di Jabodetabek ya. Jadwalnya sudah padat untuk buku Riset Indonesia. Nah, ini acara sebenarnya kerja bareng antara Komunitas Bambu dengan Mbak Lita Waste Hub ya Pak ya, Waste Hub. Jadi kita mau minta Mbak Lita untuk ngasih sambutan. Semoga kedengaran ya. Ini pakai ini Pak. Pakai ini. Supaya masuk YouTube. Oh, masuk YouTube. Suaranya kedengeran? Oke. Selamat sore semuanya. Salam kenal buat para narasumber yang sangat luar biasa dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Lita. Kami salah satu kolaborator dari acara ini dan kami sangat terima kasih buat teman-teman sudah hadir. Jadi Waste Hub adalah sebuah lembaga yayasan yang memang kami fokus di pengolahan sampah karena salah satu masalah yang kita hadapi setiap harinya juga sampah gitu ya. Jadi kita mengajak teman-teman semuanya, harapannya walaupun kita juga mendengar nanti penjelasan dari Riset Indonesia, salah satunya masalah-masalah yang lain juga pasti ada lingkungan gitu ya. Di sini kita menyiapkan tong sampah terpilah. Jadi kita mengajak Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya, ada organic waste, ada residual waste sama recycle waste. Harapannya bagi Bapak Ibu yang mungkin bawa sampah, harap dimohon dipilah gitu karena nanti kita akan proses gitu ya, terutama yang daur ulang, residu dan organik, dan harapannya juga menjadi suatu kebiasaan baru di rumah masing-masing gitu. Jadi itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih banyak, semoga kita banyak mendengarkan banyak insight dari bedah buku hari ini. Terima kasih banyak Pak. Iya, terima kasih Mbak Lita. Saya juga mau ngumumin di dalam ini teman-teman koperasi ya, Koperasi Indonesia Baru. Jadi di sini ada dua koperasi nih, Koperasi Rumah Plat Menteng ya dengan Koperasi Indonesia Baru. Kobam aja nih yang kapitalis ini perusahaan. Tapi kan boleh kan, dari kapitalis yang baik kan, kan nggak semua kapitalis busuk kan. Kadang-kadang ada koperasi juga yang busuk loh. Sekarang lagi rame loh koperasi yang busuk. Maksudnya. Nanti saya minta penjelasannya Mas, sabar. Oke ya teman-teman, nanti kalau ada yang mau belanja kartu pos untuk dukung proyek Riset Indonesia, di dalam ada kartu pos yang dijual ya, harganya 300.000 ya. 300.000 dapat 30 ya. Dapat 30. Ya itu bisa di dalam, tapi nanti juga koperasi menyediakan kalau ada penanya yang dianggap bagus oleh Yusuf, oleh Mas Farid dan oleh Ben akan dapat kartu pos ya, gratis ya. Oh, ya menentukan. Oke. Nah, kita mulai aja diskusinya. Mungkin teman-teman di sini beberapa sudah ada bukunya. Kalau yang belum bisa beli di dalam, kita diskon 15%, kecuali yang hemat ya. Yang hemat karena kita udah subsidi itu. Hampir 40% kita subsidi itu sebenarnya untuk ngalahin yang bajakan. Nah, mungkin saya mau mulai dengan pertanyaan ya, karena tadi saya suruh presentasi pada nggak mau, katanya nanya aja supaya dipantik. Nah, waktu saya nerima buku ini, saya senang karena ada buku Kobam disebut di sini sebenarnya, yang menginspirasi ya, buku Kepulauan Nusantara karya Alfred Russel Wallace ya. Nah, Mustika Rasa juga. Oh iya, nanti dong. Ada dua ya. Mustika Rasa juga disebut, bahkan dijadiin film. Saya ingat banget waktu itu dikontak oleh koperasi karena mau bikin bahasa genep ya, bahasa genep itu. Jadi Mustika Rasa itu konsep yang ditawarkan oleh Bung Karno, revolusi nggak bisa jalan walaupun punya panca ajimat, katanya revolusi itu. Ada 5 ajimatnya, itu nggak bakal jalan kalau nggak ada satu mustika. Namanya Mustika Rasa. Karena revolusi itu nggak mungkin jalan pada orang yang perutnya kelaparan, dan kelaparan itu bahaya yang nyata, dan jalan keluarnya bukan MBG yang jelas ya, tapi menghidupkan dapur lokal dan keanekaragaman pangan lokal sebagai makanan alternatif, dan secara genetika juga dibuktikan itu lebih nyambung sih daripada makan
nasi doang. Tapi pertanyaan saya, selain buku yang disebut dua, Alfred Russel Wallace dan buku Mustika Rasa, saya baca di sini yang paling menarik adalah ada kalimat yang bilang, setelah mereka berkeliling, ini kan mereka semua berkeliling nih, yang generasi Z dengan generasi Y ini keliling pertama ya, 11.000 kilometer 11.000 kilometer, 16 penyeberangan antar pulau ya. Dan berapa tera? 21 ya. 21 terabyte yang mereka bawa. Foto berapa? 80.000 apa? 12.000 file foto, dan film 12 ya. Nah, filmnya 12. Nah, jadi yang paling menarik dalam perjalanan pertama mereka, Mas Farid ini kedua kali ya. Mas Dandi ini kedua kali juga. Jadi ini buku yang paling berat sebenarnya ditulis karena harus keliling Indonesia tiga kali mereka ini. Ini buku yang paling berat dan justru menurut saya jadi susah dibantah karena mereka tidak berbasis sekedar teori dan penafsiran, tapi realita yang ditemukan langsung di tengah masyarakat. Itu yang menurut saya menarik, dan solusinya juga dicari dari pengalaman empiris itu. Oke, nah sekarang balik lagi, saya pertanyaannya adalah di buku ini ada satu kalimat, saya lupa di pengantarnya Mas Farid atau di pengantarnya Dandi atau Ben dan Yusuf, tapi kalimatnya bilang begini, kita ini Indonesia, setelah mereka keliling Indonesia ya berkali-kali ini, sebenarnya sedang membangun atau sedang merusak? Nah, itu pertanyaan saya. Mohon dijawab nih antar generasi ya. Yang menulis membangun atau merusak? Sebenarnya mungkin bukan, pertanyaannya yang salah itu kayaknya ya. Jadi kami sebenarnya sesederhana, kami mencoba untuk menyampaikan apa yang kami lihat, kami rasakan, kami temukan di lapangan ya. Sejumlah masalah-masalah yang mendasar. Tapi kan selalu ada pertanyaan, kok cuma kritik aja karena masalah ya, kok nggak ada solusinya? Saya bilang kami sebenarnya tidak dalam kapasitas untuk ngasih solusi ya. Yang ngasih solusi adalah orang-orang yang punya jabatan, yang punya anggota DPR, bupati, wali kota. Tapi kita juga bagaimanapun mencoba untuk memikirkan juga apa sih solusi yang kami inginkan ya. Banyak masalah, terutama kami melihat kerusakan alam yang makin parah, kedua ketimpangan yang juga makin parah, konflik di kalangan masyarakat maupun konflik dengan masyarakat dengan pemerintah, dengan perusahaan, terutama di kawasan-kawasan tambang atau industri ekstraktif ya. Kemudian di kawasan sawit dan macam PSN, kami mungkin mengunjungi hampir 10 atau 11 PSN lebih, dan isinya hampir semua tentang masalah gitu. Yang pemerintah menganggap itu sebagai satu resep untuk kemakmuran, tapi kami melihat sebenarnya apa yang terjadi sebaliknya, justru kita makin degrading lah, kita makin. Nah, tapi kami juga menemukan beberapa optimisme ya, dan kami mengunjungi banyak komunitas tradisional, komunitas pecinta lingkungan dan anak-anak muda semua itu. Di situ ada peluang kita untuk sebenarnya memperbaiki apa yang sudah sakit. Nah, tadi kaitan dengan Mbak Lita tadi, kami salah satu rumusan yang kami ajukan itu sebenarnya blue economy ya. Blue economy ini sebenarnya lebih radikal dari green economy ya. Jadi yang pertama kembali ke biodiversity, yang kedua makanya tadi pangan dan segala macam adalah biodiversity. Pangan bukan food estate yang kita butuhkan, tapi bagaimana kita menumbuhkan petani-petani kecil yang diverse, yang beragam gitu. Kemudian near sampah atau zero waste ya, itu salah satu konsep. Jadi sebenarnya inline dengan beberapa teman yang coba lakukan. Jadi bagaimana kita memanfaatkan yang selama ini dianggap sebagai limbah untuk di upscale atau di recycle atau menjadi sumber ekonomi ya. Dan blue economy menarik menurut saya karena tidak membutuhkan prasyarat ya.
itu bisa dilakukan oleh orang yang paling marginal juga di desa gitu. Dan salah satu aspek yang penting dalam blue economy juga tadi, karena belajar dari alam sebenarnya. Blue itu dari planet kita yang biru, jadi ekonomi yang betul-betul berbasis dan belajar dari bagaimana alam bekerja. Salah satunya tentang tadi biodiversity. Biodiversity itu adalah sebuah ekosistem menjadi kuat ketika dia diverse, ya, spesiesnya. Tapi di situ juga ada simbiosis mutualisme, ya. Makanya kerjasama itu salah satu aspek. Jadi kita tidak hanya kompetisi tapi juga ada ini. Jadi secara sederhana kira-kira itu yang coba kami temukan, dan kami mengunjungi juga beberapa taman nasional ya. Salah satu kesukaan saya naik gunung, saya masih kemarin naik Rinjani walaupun pakai sandal jepit. Saya menyelam juga, jadi saya bikin foto underwater. Jadi betul-betul menurut saya Indonesia itu yang paling hebat itu ya di biodiversity. Biodiversity yang ilhami sebenarnya cultural diversity, dan itu fondasi negara kita gitu loh. Kalau alam rusak, culture kita juga rusak dan hampir semua kita roboh. Dan menurut saya itu yang paling keren, dan kalau kita mau memperbaiki Indonesia ya kita harus memperbaiki. Kira-kira itu. Katanya mic-nya harus 2 karena banyak yang di IG ya. Iya. Cek. Oh, bulu-bulunya di belakang. Ya, halo. Selamat sore semua. Salam kenal. Saya Yusuf Priamudo dari Tuban, asalnya Jawa Timur. Saya di sini temannya Pak Farid dan Mas Dandi dan Ben di perjalanan ekspedisi Indonesia Baru dari generasi milenial. Ya. Jadi mungkin saya mau mengawali di situ kan sebenarnya ada foto juga ya. Jadi nggak berupa hanya tulisan di buku Riset Indonesia ini, tapi juga bagaimana kita menyajikan sekitar 67 sampai 68 foto di situ. Jadi ketika saya memilih dengan teman-teman dan saya yang mengurasi foto tersebut, saya mencoba untuk memberikan semacam catatan eskalasi permasalahan ketika Pak Farid dan Mas Yunus 2009 mengambil gambar di ekspedisi Zamrud Khatulistiwa, kemudian Mas Uco Supartaars dan Mas Dandi memotret di ekspedisi Indonesia Biru, dan kami berempat di Indonesia Baru. Saya menemukan hal yang cukup unik ya. Jadi semacam eskalasi itu terus naik permasalahan. Jadi ketika Pak Farid dan Mas Yunus mencoba untuk mengunjungi 80 pulau terpencil dan terluar di Indonesia, itu mungkin masih belum terlalu terasa di foto-foto tersebut. Masih banyak keindahan, masih ada unsur-unsur alam. Itu terkait dengan cakupan Pak Farid juga dengan Mas Yunus, banyak menyelam di beberapa spot diving gitu. Nah, kemudian tak cuman masalah, tapi memang juga akhirnya keindahan yang direkam di Indonesia Zamrud Khatulistiwa. Dan menjelang ke memilih di foto-foto Indonesia Biru, mulai begitu banyak tampak degradasi dan kemudian tambang-tambang ekstraktif yang diangkat di situ. Dari mulai film-film seperti Ginipan atau Sexy Killer, kemudian saya mengkurasi juga foto-foto di semacam di Aceh juga ada soal banjir Tamiang. Jadi yang terakhir ketika di Indonesia Baru makin gila lagi ketika masuk ke foto-foto yang soal hilirisasi nikel gitu. Ada di situ. Ya? Wah, makin parah banget. Jadi kalau diceritain di hilirisasi nikel ini nggak cuma batu bara yang diambil ternyata. Jadi semua hal terus diambil gitu. Jadi untuk menghasilkan nikel itu juga harus butuh batu bara ketika mengoperasikan smelter itu, pembakaran di nikel ore itu. Jadi kemudian yang terakhir lagi ketika di display di foto pameran launching buku Riset Indonesia, kami memilih 3 terakhir foto itu adalah foto tentang demo di eskalasi terakhir kemarin di Prahara Agustus. Nah, jadi itu yang menjadi menarik bahwa di tingkat-tingkat tiap tahun tuh sampai 15 tahun tuh puncak kemarahan adalah di Agustus kemarin sampai September. Mungkin belum puncak kalau kata Pak Farid. Ada kemarahan masih akan ada. Masih akan ada yang lebih heboh lagi mungkin. Nanti kita bisa diskusi masing-masing bersama-sama gitu. Jadi melihat visual yang begitu apokaliptik, begitu masif kerusakannya, saya ngerasa ini ada nggak bener nih gitu. Kenapa negara kita tuh berjalan mundur? Tadi kalau Mas Yiji Rizal bilang merusak atau membangun, ternyata ya justru banyak merusaknya gitu Mas. Kalau dilihat dari visualnya ya gitu. Dan sebagai anak muda sendiri akhirnya timbul keresahan gitu kan. Apa yang bisa kita perbuat gitu kan buat generasi ke depan gitu. Akhirnya ya kalau dibilang akhirnya kita mencoba untuk merubah mindset ya, paradigma ya.
Saya dulu sering traveling, sering jadi relawan segala macam. Tapi hanya melihat dari sisi keindahannya aja mungkin ya. Belum begitu menyentuh belajar community development gitu kan. Nah, ketika diajak Pak Farid bareng Mas Dandi dan bareng Ben langsung ke grassroots gitu. Tiap harinya wawancara petani, nelayan segala macam. Itu rasanya makin resah lagi gitu. Bagaimana sebenarnya akar permasalahan yang timbul ini? Dari mana sebenarnya roots-nya ini? Nah, kemudian banyak yang bisa disimpulkan. Salah satunya contohnya di buku ini paling simpel adalah bagaimana kita melihat air hajat hidup yang paling utama itu justru belum terpenuhi di negara ini. Sekelas negara dengan wilayah maritim yang sangat besar, 2/3 wilayah kita adalah lautan, itu malah kita air aja beli gitu. Air kita tuh belum bisa dikonsumsi dari keran langsung gitu. Nah, timbul tarikan dari situ aja sudah cukup bisa membuat trigger ya bagaimana sebenarnya politik kita tuh langsung sumber daya alam kita tuh dikelola itu. Jadi mungkin kita nanti bisa berdiskusi bareng bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk bagaimana bisa air itu kita bisa minum langsung dari keran. Nah, mungkin salah satunya mungkin dari pendidikan ya Pak ya, nanti pola mindset pendidikan, paradigma berpikir. Itu sih mungkin kalau dari saya generasi milenial. Oke Ben, silakan. Pakai 2 mic ya? Gini ya? Satu aja Pak. Deketin. Bulunya Ininya dicabut. Oke. bulunya di belakang lah. Gini. Ya. Oke. Bulunya di belakang. Satu aja nggak apa-apa kok. Oh, yang ini. Ya. Tapi bulunya di belakang. Oke, terima kasih. Salam kenal semuanya. Saya Benaya. Saya dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Satu-satunya anak timur yang di antara orang Jawa ini bertiga. Sama Mas Dandi. Pertanyaan langsung hardcore banget ya. Apakah kita sedang membangun menuju kemajuan atau sedang mundur atau menuju ke bagian depan buku ini. Ya, justru bagian paling depan, bagian paling berat yang ditulis sama Mas Dandi itu. Saya mau bercerita sedikit. Suatu sore di daerah Sleman, Yogyakarta, saya sama Pak Farid sedang letih-letihnya karena kami baru 2 hari meliput di daerah Wadas, meliput bagaimana warga yang terdampak pembangunan tambang batu andesit waktu itu. Kami sedang capek-capeknya di Jogja itu. Tiba-tiba di dekat Sleman situ, di sekitaran markas kami tempat menginap, kami dengar kabar ada petani yang jadi korban dari proyek tol yang sedang dibangun di Yogyakarta sekarang ini. Mas Dandi langsung misu-misu waktu itu. Ini pemerintah nggak usah ngapa-ngapain aja, sebenarnya kita baik-baik aja sebenarnya. Nggak usah ngapa-ngapain aja, udah nggak usah kasih janji kita sedang membangun sesuatu. Kita akan baik-baik saja sebenarnya. Ya. Dan perbincangan kami sore itu bikin saya kayak, iya juga ya, benar juga ya. Ternyata nggak usah juga kita mengharapkan sesuatu dari pemerintah. Kita sebenarnya dalam kondisi baik-baik aja gitu. Dan saya merasakan itu juga di timur misalnya. Sebelum proyek-proyek datang misalnya dan menawarkan kesejahteraan, membangun dalam skala-skala besar misalnya, kita baik-baik aja, masih bisa makan, masih bisa minum dengan gratis, masih bisa dapat penghasilan dari alam gitu. Satu konklusi saya bahwa kita sedang membangun sesuatu yang tidak jelas arahnya ini, itu makin memuncak ketika selesai keliling Indonesia ini. Masalah kita bukan cuma ada di masalah-masalah rural, tapi juga ada di urban. Saya sama teman-teman koperasi di sebelah, saya pernah memfilmkan mereka waktu awal-awal bangun bikin rumah. So itu jadi masalah kita sekarang anak-anak muda sebenarnya. Anak-anak muda kita sekarang bingung mau tinggal di mana. Ada yang masih muda di sini? Gen Z, milenial ada nggak? Ada. Kebayang nggak ya punya rumah di Jogja, di Jakarta dengan UMR Jakarta misalnya? Di pinggiran Jakarta. Ya pasti masih ke belakang banget, dan itu makin mahal karena harus bayar ongkos tol dan segala macam. Nggak kebayang itu berapa harganya. Itu kejadian juga di Jogja. Bayangkan Jogja yang UMR-nya nggak sampai 3 juta harus harus kebingungan karena beli rumah di Jogja itu. Saya kemarin sempat coba nelpon sama teman narasumber, itu sekitar 17 M total rumah. Itu bayangkan 17 M itu. Dia akhirnya mencoba mengkalkulasi, ini saya yang kurang nabung apa gimana ya. Selama bertahun-tahun akhirnya dia mencatat semua pengeluarannya. Jadi setiap bulan dia catat dengan gaji sekian. Oh ternyata emang nggak nutup memang. Jadi itu tadi, pemerintah menawarkan pembangunan tapi nggak memikirkan apa yang dihancurkan sebenarnya. Kayak tadi itu, mereka membangun tol dengan seolah menawarkan kemajuan, tapi yang jadi korbannya adalah petani. Sementara petani-petani kita semakin merosot angkanya. Nggak dipikirin dulu, selesain dulu di bagian-bagian sininya, baru mau dinawarin sesuatu yang lebih maju gitu. Itu yang selalu berulang kami temukan di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia.
Itu. Terima kasih. Oke, sip. Oke. Ini sebenarnya tadi kata ambigu ya digunakan oleh Yusuf ya. Kita bukannya maju tapi kita mundur. Tapi kalau kita mundur ke masa lalu mungkin kita lebih baik ya, ekologinya lebih baik ya. Walaupun kolonialisme itu juga bentuk eksploitasi bisa. Tapi eksploitasi paling brutal kan hanya terjadi di Jawa. Mulai sistem tanam paksa atau tanah partikelir, baru bergerak ke Sumatera tapi keburu merdeka kan. Itu dalam bentuk perkebunan. Tapi eksploitasi yang paling masif justru terjadi pasca merdeka. Ya Clifford Geertz pernah nulis ya hasil dari ya involusi pertanian. Jadi pemiskinan di Jawa itu terjadi karena satu presiden buruk sistem ekonomi yang eksploitatif itu yang namanya tanam paksa. Tapi setelah baca buku Mas Dandi ini saya ngerasa seluruh Indonesia tuh ada tanam paksa gitu loh. Itu yang paling mengerikan gitu. Makanya tadi saya Sekarang di Papua kan. iya, saya nanya makanya ini pembangunan atau sedang membangun atau sedang merusak. Nah, pertanyaan saya nih balik ke yang terakhir nih. Yang tadi menyebut kata kemajuan. Kemajuan apa sih definisi kalian ini? Iya bisa dari saya. Kita yang punya anak dulu aja. Karena dia di sini bilang Hero itu dia bikin buku ini untuk anaknya namanya Hero. Untuk menggaransi Hero punya masa depan nggak lebih buruk dari orang tuanya. Aduh. Iya. Oke. Ya mungkin kita perlu merekonstruksi atau mungkin mendefinisikan ulang sebenarnya apa arti kemajuan gitu kan. Ya kalau di sini mungkin saya lebih berefleksinya tentang soal pendidikan dari segi yang paling mendasar ya, mungkin selain pangan tadi ya. Karena aku ngelihat sih mulai dari situ aja aneh ya ketika anggaran MBG itu lebih besar daripada anggaran Kementerian Pendidikan kemarin kan. Jadi apa yang istilahnya apakah kita nggak merawat otak dulu, merawat rasa dan pikir dulu dibandingkan merawat tadi urusan perut mungkin ya. Kalau itu aja mungkin udah banyak yang miss ya gitu. Kita ngelihat itu. Jadi kalau aku bayangin itu apa yang terjadi ketika 20 tahun ke depan atau ketika generasi emas si Hero ini anakku ini 2045 mungkin akan sangat utopis gitu kalau kita berjalan di tempat bahkan atau mundur kayak gini terus itu. Yang mana kalau aku lihat seperti yang diliput Ben dan Mas Dani di Jayapura di pelosok-pelosok gitu, bahkan guru honorer aja nggak sempat digaji bang, nggak pernah digaji 3 bulan ya Ben ya, 3 bulan nunggak, 9 bulan bahkan 9 bulan nunggak, dan orang tua itu harus patungan buat bayarin itu guru 500.000 per kepala siswa itu. Jadi bayangin kita tuh sengaja kayak dibodohin, sengaja dibodohkan, sengaja didiskriminasi gitu daerah-daerah terluar sana gitu. Ya nggak usah jauh-jauh, mungkin di Jawa juga sama ya di pelosok-pelosok gitu kan, soal akses kesehatan, pendidikan gitu kan. Dan kemiskinan struktural atau pendidikan yang ini juga termasuk sebagai refleksiku di buku ini, karena aku ngerasa pondasi kita tuh terlalu terlalu nggak terarah gitu. Kalau aku ibaratin di rumah itu, rumah kita tuh udah kayak reot ya, 80 tahun Indonesia merdeka tapi rasanya kita hanya menambal gitu di sisi permukaan aja gitu, kita hanya ngedempul atau segala macam gitu, tapi nggak mencoba merubah pondasi itu dari awal, dari nol gitu, dari bawah. Mungkin kalau di gagasan begini Pak Farid mungkin bisa cerita juga bagaimana kita menawarkan sebuah solusi federalisme gitu, bagaimana desentralisasi kemudian otonomi daerah lebih kembali dijalankan gitu. Itu juga jadi salah satu keresahanku ke depan gitu, apakah kita selalu Jawa sentris atau Jakarta sentris gitu. Dan ketika di Aceh saya sempat diwawancara di sana, ketemu di podcast, dia merasa orang-orang di sana itu tanya ke aku gitu, bagaimana kamu sebagai orang Jawa setelah ke Indonesia ngelihat ketimbangan di berbagai macam daerah, terutama tadi ya di Aceh dan di Papua segala macam. Ya aku ngerasa waktu itu sempat ngerasa ada merasa perasaan bersalah gitu menjadi seorang orang Jawa gitu kan, sampai kenapa seperti Ben gitu, banyak teman-teman dia di Sumba yang nggak bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak gitu, bahkan sekedar mungkin menemukan timbangan lokal dia gitu. Di sana itu mulai banyak ekspansi ya Ben ya, ada tambak udang juga kan,
tambak udang, terus kemudian gula ya Ben ya, tebu, terus habis itu. Nah jadi dari cerita-cerita teman-teman di akar rumput ini aja di daerah-daerah itu, aku sedikit kemudian bisa menyimpulkan juga di cerita buku ini bahwa sebenarnya kita tuh harus kembali lagi ke pangan lokal, atau mungkin bisa ditarik kesimpulan bahwa hilirisasi yang kita gaungkan tuh harusnya hilirisasi biodiversity atau hilirisasi kearifan lokal tadi kan. Bagaimana ketika di menggarap film Bahasa Genep juga kami menawarkan sebuah solusi di Desa Karangasem itu, di Tenganan itu, di Desa Tenganan itu, sebuah menu masakan namanya Jukut Ononan. Di Jukut Ononan ini menunya itu sudah 9 atau 10 sayuran, dan itu terdiri dari beberapa macam yang istilahnya sudah mengandung unsur-unsur obat gitu. Berbeda dengan mungkin konsumsi kita sekarang yang fast food, junk food, kemudian banyak penyakit di umur 30 tahunan gitu, yang mana unsur makanan dan unsur obat tuh terpisah gitu. Nah kalau kita kembali lagi tarik ke zaman dulu, leluhur kita tuh makan polo pendem, sekarang kan lagi tren ya, makan polo pendem tuh yang 2000-an tuh mulai lagi digaungkan kan gitu. Nah itu juga bisa menjadi salah satu alternatif solusi sih buat kita kembali lagi ke unsur lokal gitu, biodiversity gitu. Jadi tadi mungkin pertama ya pendidikan, soal pangan, dan kemudian kemiskinan struktural yang dibentuk tadi. Gitu. Mungkin Pak Farid bisa nambahin soal tanah, reforma agraria. Ya, buku ini sebenarnya dibuka dengan satu tadi, ukuran kemajuan. Sebenarnya bertanya kembali tentang apa, kalau kita bicara tentang membangun kemana dan segala macam, itu ukurannya apa gitu. Dan kami mencoba untuk sebenarnya simple aja. Kalau kita ke luar negeri, apa yang berbeda dengan kita semua sekarang? Salah satunya adalah tadi minum langsung air dari keran gitu. Dan mungkin kalau ke Jerman, ke Inggris dan semacam itu yang kita bisa temukan gitu. Jadi kemajuan salah satunya adalah diukur dari hal yang paling basic yang dibutuhkan oleh manusia, dan itu terpenuhi sebenarnya. Nah dari sinilah kita akan menelusuri sebenarnya dari persoalan sederhana tentang air, kita akan bicara tentang bagaimana kita mengelola lingkungan dan bagaimana lingkungan dibangun oleh public policy. Artinya kita akan bicara politik. Jadi walaupun kita bicara tentang air, sebenarnya kita pasti akan bicara tentang politik, tentang pemilu, tentang sistem kepartean dan segala macam ya. Dan saya kira banyak memang beberapa hal di buku ini kita bicara tadi tentang ukuran tadi, di samping juga air misalnya. Selama ini pemerintah melihat kemajuan sebagai sesuatu yang fisik dan ekonomi, hanya ekonomi ya, pertumbuhan ekonominya. Maluku Utara itu pertumbuhan ekonominya hampir 30%. Jadi kalau Maluku Utara itu satu negara, di seluruh dunia nggak ada yang nyaingi pertumbuhan ekonomi sampai 30% ya. Dia pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi di dunia. Tapi kita bisa melihat di situ kemiskinannya masih luas, kerusakan alamnya, lautnya tercemar, hutannya mulai tergerus, dan biodiversity-nya hilang, dan akhirnya juga masyarakat adat di situ suku di Halmahera itu juga mengalami kemunduran dan penggusuran. Jadi kita harus bertanya lagi tentang tadi ukuran pertumbuhan ekonomi itu masih bisa kita pakai enggak. Sebenarnya di buku ini kami juga mengusulkan misalnya tentang mungkin tidak cukup sempurna, misalnya IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia, tapi itu menurut saya lebih komprehensif ketimbang hanya bicara tentang pertumbuhan ekonomi ya. Dan IPM kita sekarang ini kita itu ada di peringkat 111 kalau nggak salah, sama Sri Lanka aja kita kalah. Jadi yang negara katanya negara gagal aja kita sudah kita di bawah itu IPM ya. Amerika Latin yang banyak punya problem segala macam, semua hampir semua ada di atas kita ya. Malaysia, Singapura, Thailand itu jauh lebih di atas kita ya. Kita hampir sama dengan Vietnam, tapi Vietnam sebentar lagi akan menyalip kita kalau menurut saya. Nah, ukuran-ukuran seperti itu yang menurut saya kita harus tengok lagi. Juga ada indeks kebahagiaan ya, mungkin teman-teman pernah dengar ya, Index of Happiness. Dan negara-negara yang didefinisikan sebagai bahagia negara mana? Ada yang pernah dengar? Skandinavia sebagian besar ya. Dan kalau kita telusuri sebenarnya apa sih sebenarnya dalam indeks kebahagiaan itu yang muncul? Yang pertama adalah social security. Memang mereka diuntungkan oleh kemakmuran ya, membuat masyarakat punya social security yang lebih bagus ya. Yang kedua adalah koherensi sosial, jadi social cohesion ya.
Walaupun orang mungkin mengira kayak di Skandinavia itu negara-negara kapitalis, tapi sebenarnya koperasi sangat kuat di situ. Jadi sebenarnya solidaritas dan semacam itu sangat sangat kuat. Yang ketiga adalah keindahan dan kelestarian alam. Kalau kita ke Islandia atau ke mana Finlandia, itu hampir semua gambarnya itu indah, dan keindahan alam, kelestarian alam itu yang membuat kita bahagia. Kita kalau jalan melihat sungai yang kotor aja, kita membuat kita sedih gitu. Jadi kalau hanya airnya lebih bersih aja, itu yang membuat kita lebih bahagia. Yang keempat, pemerintah yang amanah, good governance ya. Tadi akuntabilitas, transparansi yang cukup besar gitu ya. Ada negara yang cukup bahagia tapi tidak sekaya Finlandia. Mana, ada yang tahu nggak? Bhutan. Bhutan itu negara kecil di kaki Himalaya, dan ini negara yang miskin tapi sombong. Dia kalau secara GDP sebenarnya lebih rendah dari Indonesia, tapi dia sendiri pengen memperkenalkan tadi. Dan salah satu yang juga dipromosikan tadi, social cohesion, social security, keindahan alam, kelestarian alam ya. Bhutan itu memasukkan dalam konstitusi negaranya untuk menjaga hutannya tidak boleh kurang dari 70%. Itu ada di dalam konstitusi gitu. Jadi makanya mereka nggak mengobral investasi sama macam, mereka kan hutannya biar tetap lestari gitu sama macam. Jadi ini yang kita harus bertanya lagi. Makanya tadi ke depan mungkin kita harus bertanya bahwa kalau yang disebut sukses pembangunan maju itu kalau jumlah mata airnya lebih banyak, makin banyak dari sekarang gitu loh. Itu mungkin juga salah satu gitu. Jadi ini yang membuat kita layak untuk bertanya kembali, dan itu sebabnya bagian dari riset mengubah Indonesia menurut saya adalah dengan mengubah tolok ukur tadi, ukuran-ukuran apa yang sebenarnya mau kita kejar. Kira-kira itu Bang. Sebenarnya sudah cukup lengkap dijelaskan sama dua teman saya, tapi saya mau menambahkan sedikit soal indeks kebahagiaan. Memang ukuran kebahagiaan ini yang kami pakai juga sebagai misi kami berkeliling Indonesia. Waktu itu kami ingin merekam apakah orang Indonesia itu bahagia sebagai warga negara. Simpel aja, nggak usah jauh-jauh deh. Kita di Jakarta happy nggak dengan kebijakan yang kemarin misalnya, gaji DPR misalnya, happy nggak dengan kebijakan itu? Nggak, berarti kebijakannya salah. Sesimpel itu sebenarnya kita mau menggali ulang. Jadi kalau mau membangun sesuatu, ngapain kita harus capek-capek gini ya? Ngapain kita harus capek-capek kerja keras kalau kita nggak bahagia ujung-ujungnya? Itu pertanyaan-pertanyaan personal yang justru itu melebar dan bisa menjangkau banyak orang. Aku pernah ke Bahodopi di daerah Morowali, satu kecamatan isinya 80.000 buruh, anak muda semuanya. Bayangkan satu kecamatan diisi oleh puluhan ribu. Chaos banget lokasi itu, beneran gak ada kebahagiaan sama sekali, lingkungannya kacau, satwa-satwanya juga terancam, dan juga masalah-masalah timpang tadi, masalah-masalah pertengkaran antar buruh, itu bener-bener cuma bisa diselesaikan antara mereka saja. Ketika orang datang bangun sesuatu, nggak datang dengan solusi-solusinya sekalian gitu. Jadi sama seperti halnya yang dibangun di Sumba sekarang misalnya, tambak udang. Mereka datang membawakan, menjanjikan bahwa ini akan meraup banyak tenaga kerja. Tapi mereka sama sekali nggak membahas gimana dengan dampak-dampak limbahnya, gimana dengan terumbu-terumbu karang yang nantinya akan hancur. Itu nggak dibahas sama sekali, dan benar-benar cuma motifnya membawa perubahan ekonomi yang lebih baik. Selalu begitu. Tapi sebenarnya itu tadi, apakah mereka happy nggak dengan pembangunan yang ada? Apakah warga-warga di Wadas yang kami datangi happy nggak dengan penghasilan bulan mereka yang 5 juta dari diversifikasi tanaman pertanian, itu ditukar dengan tambang batu andesit dengan ganti rugi miliaran, yang itu bakal bisa habis kita nggak tahu kapan. Mas Yusuf di Tuban udah merasakan gimana warga-warga dia di Tuban dengan industri semen datang dengan tawaran ganti rugi puluhan miliaran atau miliaran rupiah, habis dalam sekejap waktu dan selesai. Uang bisa selesai, tapi kebahagiaan itu yang justru jarang banget didapat. Yang itu terus yang kami gali selama kami keliling Indonesia. Jadi apa artinya kita terus membangun tapi kita sendiri masih begitu stres dengan keadaan yang ada? Thank you. Saya tambah sedikit fakta yang penting ya tadi untuk mengukur kemajuan tadi. Kami mengunjungi Trenggalek, Kabupaten Trenggalek di Jawa Timur. Menurut saya menarik sekali karena masyarakatnya kompak itu menolak tambang emas. Emas loh ini. Yang dimana-mana orang akan menerima dengan sangat senang untuk investasi emas. Tapi ini masyarakatnya menolak, dan kemudian didukung oleh bupatinya dan macam. Menurut salah satu yang kami wawancara,
yang kami butuhkan bukan emas kuning. Emas kuning itu cuma bisa dinikmati oleh orang-orang segelintir orang. Tapi yang kita perlukan adalah emas hijau. Karena emas hijau itu yang membuat ada air, lautnya masih lestari, lingkungan kita masih lestari yang bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, menurut saya ini menggambarkan menurut saya satu paradigma bahwa tidak semua orang butuh yang material nikel emas dan macam. Ini orang justru menolak emas gitu. Dan menurut saya itu menarik sekali dan itu satu modal menurut saya bagaimana Indonesia bisa memperbaiki dirinya dengan tadi pandangan-pandangan baru. Ya, oke, makasih. Oke, ini tadi saya janjian bahwa masing-masing dapat 10 menit. Sebenarnya saya masih ada satu pertanyaan, tapi saya mau serahin dulu buat teman-teman ya. Pasti teman-teman punya pertanyaan, mungkin juga punya sanggahan, mungkin juga punya informasi yang mau dibagi. Belum Mas, saya belum mulai. Sabar. Oke ya, kita buka untuk 3. Langsung aja bertanya. Nanti 3-tiganya langsung dijawab. Kita mulai dari Mbak yang baju putih, Mas yang baju merah, satu lagi ya Mas yang baju putih ya. Ya, dari Mbak dulu ya Mbak. Ini apanya yang di belakang? Ini? Maksud saya kayak gitu. Oke. Halo, selamat sore Mas Farid, Mas Ben, dan Mas yang dari Tuban, siapa namanya? Ini ya. Oke. Mas, saya pengen nanya nih, kan kalau dari judul bukunya nih Riset Indonesia, riset itu tampaknya seperti ingin membongkar sistem politik yang sudah mapan. Tapi kan di Indonesia nih sistem politik ini sangat terfragmentasi dan sangat pragmatis gitu. Jadi menurut mas-mas semua, gimana caranya kita bisa memulai cara yang realistis untuk kita memulai riset Indonesia tanpa terjebak gagasan yang utopis tadi, Mas? Salam. Pertanyaan singkat aja. Menurut Mas Gaban, Farid, Mas Ben, bagaimana generasi muda bisa berperan sebagai agen riset tanpa harus selalu bergantung pada institusi atau struktur formal yang justru ingin mereka ubah? Itu aja. Terima kasih. Berdiri. Berdiri, Mas. Tutupan pohon. Selamat sore, abang-abang. Yang keras. Ya. Saya punya 3 pertanyaan sih, ini udah Oke. Ya. Oke, bayarnya 3 kali 10 $30. Oke. Pertanyaan yang pertama, kalian membingkai riset ini itu sebagai proyek moral dan struktural, tapi secara realistis apa institusi pertama yang perlu untuk break, atau misalkan ya kayak break lah sehingga yang lain itu bisa berubah. Yang kedua adalah kalian juga menulis tentang pemilihan yang murah dan berkualitas tinggi, tapi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat yang memiliki budaya politik uang. Semacam saya sendiri dari Lamongan itu, saya pernah diolok-olok sama ibu sama bibi saya itu karena nggak mau menerima politik uang kayak gitu. Dan yang ketiga, kalian juga secara kritis terhadap oligarki. Apakah ada cara realistis yang mana jaringan sipil, misalkan komunitas adat, masyarakat lokal itu bisa menjadi kekuatan politik yang dominan? Oke. Sama. Terima kasih. Kira-kira pertanyaannya gitu Mas. Dari siapa dulu? Mas Farid atau? Saya berdiri aja biar kelihatan. Oke, sebenarnya ketiga pertanyaan ini intinya hampir sama ya. Kita mau mulai dari mana dan apakah mana cara yang paling realistis ya? Yang pertama, saya kira kita memerlukan perubahan undang-undang politik ya, kepartean. Selama ini partai kan kita anggap sebagai pilar dari demokrasi.
Tapi sebenarnya partai itu demokratis nggak sih? PDI itu demokratis nggak? Kita tanya sama Pak. PDI itu demokratis nggak? Iya, ada demokrasi Indonesia. Ya. Ada demokrasinya. Nah, ya kok partai demokratis di Indonesia gimana sih? Jadi bagaimana institusi yang tidak demokratis dalam dirinya kita anggap sebagai pilar dari demokrasi ya. Menurut saya itu harus ada satu perubahan besar ya. Salah satunya adalah mengurangi monopoli partai politik ya. Partai politik boleh mencalonkan tapi nggak sendirian. Kalau menurut saya banyak kalangan bisa juga mencalonkan. Jadi salah satu yang coba kami usulkan tadi mengubah undang-undang partai politik supaya yang bisa mencalonkan itu nggak cuma partai politik ya. Kita memang punya kebebasan untuk memilih, tapi kita tidak punya kebebasan untuk menentukan siapa yang dipilih. Itu menurut saya problem. Kita bebas memilih, tapi di situ ada Gibran gitu. Ya, kita milihnya akan Gibran juga. Ya. Jadi, ya. Oke, itu satu. Jadi perlu ada perubahan. Yang kedua, partai lokal menurut saya. Partai nasional itu partai yang terlalu mahal. Saya kira 80 M aja hanya untuk urusan administrasi mungkin nggak cukup itu kalau kita mau bikin nasional. Makanya partai sebaiknya partai yang langsung lokal aja. Di setiap kabupaten dia bisa mewakili dari konstituen yang konkret, mungkin petani dan semacam, dan boleh untuk pemilu hanya di kabupaten itu. Makanya sistem pemilunya juga sistem pemilu yang lebih terdesentralisasi, nggak seperti sekarang. Dan itu bisa lebih murah. Nggak perlu harus ada kertas bersegel gitu. Saya masih ingat dulu pilihan lurah itu pakai biting, pakai lidi gitu. Jadi sistemnya juga bisa semurah mungkin yang bisa dilakukan oleh orang. Dan juga tadi nggak harus sama di semua nasional yang toh KPU-nya juga brengsek juga karena mereka juga memakai resources dari pemilu secara ugal-ugalan ya. Kalau kita lihat berita terakhir bagaimana mereka sewa jet pribadi dan macam. Jadi desentralisasi kepartaian, desentralisasi itu. Tapi yang paling penting kalau menurut saya yang lebih realistis ya kalau kita mau mengubah itu semua perubahan yang struktural itu penting untuk kita perjuangkan. Tapi di sisi lain kita juga membangun. Menurut saya membangun tradisi politik yang baru seperti tadi menghilangkan money politik menurut saya dari hal yang paling kecil ya. Dan saya menganggap sebenarnya di buku ini juga saya sebut itu kita membangun koperasi sebenarnya. Ini ada tokoh koperasi di sini namanya Mas Roto. Dan menurut saya koperasi itu tidak sekedar badan usaha. Koperasi itu institusi sosial, institusi politik karena dia harus dikelola secara demokratis. Ini koperasi yang benar ya, bukan koperasi yang merah putih ya. Jadi koperasi yang benar itu harus ada sukarela, kemandirian, tadi partisipasi masyarakat, dikelola secara demokratis. Itu semua nilai-nilai demokrasi. Jadi kalau kita mau membenahi politik kita yang rusak, salah satunya kalau menurut saya adalah membangun koperasi yang benar. Gitu. Dan tadi kalau menurut Bung Hatta, koperasi itu nggak sekedar badan usaha. Koperasi is a movement, gerakan. Gitu. Nah itu saya kira yang perlu kita bangun kalau kita mau mengubah Indonesia di level yang paling sederhana yang kita bisa lakukan masing-masing kita hampir tanpa prasyarat di masing-masing kampung kita, di lingkungan kita itu satu. Tapi di sisi lain juga kita mendorong tadi perubahan yang struktural di undang-undang kepartaian, pemilu, sistem pemilu yang lebih terbuka dan semacam dan mengurangi monopoli dari partai politik. Saya kira itu mungkin kira-kira itu, Mas. Ya, mungkin mau sedikit nambahin soal bagaimana membuat partai tadi ya. Karena kemarin sudah kami launching juga di Dirty Vote mungkin semingguan lalu. Saya berkesempatan dengan Ben waktu itu wawancara langsung Presidium Partai Hijau Pak John Muhammad. Nah kemudian kami mencoba menanyakan tadi yang disebut Pak Farid dengan 80 miliar tadi. Itu benar nggak gitu? Jadi kalau dihitung-hitung secara kasar aja, beliau menyebutkan bahwa ada belasan ribu titik yang dia harus bikin, kalau mau bikin partai itu bikin cabang dulu, kantor-kantor cabang, kemudian 12.000 titik itu hanya untuk mengurus materai. Dan misalnya dikalikan 10.000 aja sudah 120 juta hanya untuk administrasi. Belum nanti gaji per tempatnya, administrasi, kemudian
ada apa namanya kantor di situ. Ya kalau misalnya kantornya di daerah-daerah mungkin lebih murah, tapi kalau di Jakarta, di Surabaya, kota-kota besar kan nggak mungkin juga gitu sewa dengan harga yang murah gitu kan. Jadi 80M secara kasar tuh memang nggak itu apa ya istilahnya beneran terjadi gitu di orang mau bikin partai gitu. Bagaimana anak muda kepikiran gitu untuk ngumpulin duit 80 miliar dengan banyak anggota gitu, dengan banyak kader-kader itu untuk membuat satu partai gitu. Jadi nggak fokus akhirnya kan, nggak fokus untuk ngurusin gagasannya, untuk ngurusin apa namanya ide-ide briliannya gitu, untuk imajinasi Indonesia ke depan yang lebih baik kayak gimana gitu kan. Selalu dipentokin sama administrasi gitu kan urusannya. Dan lagi ngomongin soal dapil ya gitu. Kita juga kadang terlalu Jawa sentris tadi gitu, Jakarta sentris banget itu. Ketika tiba-tiba orang-orang ketum-ketum ini partai ini dapil bisa mewakili ke dapil-dapil di NTT, di Papua gitu kan. Dia aja nggak ngenali daerahnya gitu kak. Kita nggak ngerti namanya gitu. Misalnya ada siapa gitu di Sumba misalkan mewakili siapa di Papua gitu. Jadi dari hal itu aja ternyata udah apa ya? Udah ngeliatin bagaimana bobroknya sistem demokrasi kita gitu. Politik partai kita tuh kayak semacam ya nggak ada ujungnya gitu kan, selalu ngomongin kayak gitu teknis dan administrasi gitu, apalagi ditunjang dengan politik dinasti. Saya pernah mewawancari juga untuk teman-teman di mediasi waktu itu ngomongin soal dinasti politik gitu, yang sempat kita singgung juga di Dirty Vote gitu, bahwa ada yang namanya politik gentong babi, pork barrel politics itu, seperti contohnya misalkan penyokong dana-dana politik parpol ini selalu ditopang oleh para oligarki ya, di lingkar tambang gitu, di nama-nama besar di nikel atau di batu bara gitu kan, dan itu selalu terjadi gitu kan, sekarang juga terjadi terulang lagi gitu. Jadi bagaimana mungkin kita mikirin imajinasi kalau selalu dipentokin dengan dana, dengan apa namanya, dengan mahalnya berpolitik gitu, dengan administrasi gitu bang. Itu sih teman saya. Mungkin Ben mau nambahin? Sebenarnya kesimpulannya sama sih dengan Pak Farid sebenarnya. Mau bagaimanapun anak muda ini harus tetap berkumpul membuat satu sistem sendiri. Kalau memang kecewa dengan sistem yang ada sekarang, memang harus berkumpul dan bikin sistem sendiri. Kalaupun kita nggak bisa, orang yang bikin misalkan partai lokal tadi, meskipun sampai saat ini kalau meskipun dia membangun dan nggak bisa sampai nasional, nggak apa bikin aja buat ngeledek-ngeledek dan bilang bahwa kami lebih menampung banyak aspirasi daripada kalian. Seperti yang dibilang Mas Yusuf tadi, tiba-tiba Setia Novanto, mantan koruptor, mewakili daerah NTT, Sumba termasuk. alih-alih datang bawa perubahan, dia sama anaknya malah menguasai satu pulau, dapat konsesi pulau di daerah NTT. Itu gila itu. Itu adalah pembodohan dan apa ya, korupsi pencaplokan yang benar-benar kelihatan nyata depan mata gitu. Jadi apa yang kami lihat, yang kami di jalan, kami berpikir bahwa anak-anak muda di seluruh Indonesia ini harus berkumpul masing-masing sesuai dengan keresahannya masing-masing, bikin apapun, bikin koperasi. Yang kami temukan di Bali misalnya, mereka nggak bikin koperasi, tapi mereka bikin perkumpulan arisan. Karena saking mahalnya harga tanah di Bali, mereka bikin arisan namanya arisan 2 are untuk bisa membeli tanah di Bali. Atau teman-teman di sebelah kita, tetangga kita misalnya, bikin koperasi perumahan. Jadi solusi itu justru datangnya dari orang-orang yang berkumpul sendiri dan merasa resah dengan keadaan yang ada. Jadi ya udah, kalau memang sistem yang ini terlalu bebal, kita bikin sistem sendiri yang ada. Tadi soal politik uang tadi ya, kalau saya nggak salah dengar ya. Ya, itu memang nggak bisa dipungkiri, memang ada. Makanya itulah pentingnya pendidikan kita sebenarnya. Ya masalahnya, Kobam udah sampai Sumba belum ya? Kayaknya belum ya. Mahal sekali kan. Mahal sekali ya, Bang. Bikin toko buku itu. Betul. Cabang-cabang itu. Sementara saya untuk nonton film misalnya pas SMA, nonton filmnya susahnya minta ampun. Kita tahu sendiri film adalah salah satu sumber pendidikan. Buku adalah sumber pendidikan. Dapat buku bacaan aja susah di sana. Bioskop apalagi, mau nggak mau nonton film bajakan. Itu pun kalau internetnya bagus, kadang-kadang ya itu geser sedikit mati GSM. Kita mau ke Perpusda Sumba Timur susah ya Ben? Susah. Jadi pendidikannya belum rata sudah pasti. Distribusi pengetahuannya masih belum rata. Pendidikan kita masih terlalu meliput soal Jawa aja. Kita bahkan nggak tahu soal sejarah peperangan kita di daerah-daerah timur misalnya. Sejarah kita kebanyakan dari Jakarta semuanya, dari Jawa semuanya. Raja-raja di timur, di Sumba, nggak ada informasi soal itu, nggak ada yang mau gali soal itu. Bagaimana bisa kita harus dekat dengan kelokalan kita? Kalau kita nggak dekat, apa yang kita mau pelajari? Itu sebenarnya salah satu poin penting yang kami tekankan dalam buku Riset Indonesia. Thank you.
Iya, kesalahan Kobam tuh salah satunya kita banyak nerbitin buku tentang wilayah timur Indonesia. Kita baru buku kita yang paling mahal itu judulnya Rumpius. apa Kota Keajaiban Dunia Maritim. Kita beli right-nya aja tuh 48 juta itu. Karena pilihannya nggak ada. Pilihannya nggak ada. Mau pilih nerjemahin dari bahasa Latin atau bahasa Belanda kuno. Ya mendingan beli right kan yang udah diterjemahin dalam bahasa Inggris gitu. Nah, lebih gilanya lagi sekarang kita lagi nerjemahin lagi ada 6 jilid yang sebesar Kota Keajaiban Benua Maritim, tapi kekayaan kalau yang Kota Keajaiban Benua Maritim kekayaan lautnya ya, dengan batuan dan mineralnya, bukan hanya hewan-hewan laut yang kalau kita baca hari ini sebenarnya kita mengalami pemiskinan secara kekayaan batuan mineral dan hayati dan habatinya kekayaan lautnya gitu ya, itu kita malah kurang. Nah, kita banyak nerbitin buku tentang timur, tapi persoalan besarnya adalah ternyata kita jual di Jawa, di Jakarta juga nggak laku gitu loh. Jadi saya baru sadar bahwa kita nerbitin satu kawasan yang sangat kaya dari Indonesia, yang sejarahnya begitu panjang dan menyumbang, kayak di buku ini misalnya menarik menurut saya disebut tentang Alfred Russel Wallace ya. Itu nulis surat dari timur loh. Dari Ternate loh, Letters from Ternate itu. Itu surat yang ngubah dan ngilhami orang kayak Darwin ya. Ya, lu kalau mau tahu tentang naturalis pertama yang menghargai orang timur dan gurunya si Rumpius menganggap guru dia menulis berjilid-jilid buku itu Rijali loh itu penulis sejarah lokal dari Ambon gitu. Nah, jadi problemnya ini memang menurut saya riset Indonesia nih ngasih jawaban. Kita tuh istilahnya novel Matumona tuh judulnya Zaman Gemilang. Kita mikirin yang besar-besar aja. Nah, di bukunya Pak Farid nih diperkenalkan satu orang, namanya saya Mas Sumaker ya. Iya, kecil itu indah itu ya. Tadi keterangan dari Ben, dari Mas Farid, dari Yusuf itu, kalau kita nonton film-film mereka, kita ngelihat sebenarnya kadang-kadang negara yang besar itu datang bukan jadi berkah tapi jadi hama. Nah, itu yang saya rasakan kalau baca buku ini atau nonton filmnya mereka. Oke, saya buka lagi untuk 3 penanya. Silakan. 1, 2, 3. Oke, Mas dulu ya. Oh, nanti berarti terakhir ya. Putaran terakhir ya. Ya, saya mau menanyakan ini mah realistis kita yang hidup di urban gitu ya, terutama di pinggiran kota Jakarta. Saya contoh kita di Bekasi gitu. Bekasi itu kalau dibilang udah carut marut gitu. Kita dikepung UMR gitu, kita dikepung biaya hidup gitu. Terutama pendidikan tuh udah kayak franchise bisnis gitu kan ya. Dan sejarah kita juga yang kalau saya bilang tuh isinya sebenarnya heroisme dan militer gitu. Kalau kita nonton di Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Biru tuh kayaknya nggak kesentuh gitu ke masyarakat urban tuh gitu. Segmentasinya jadi lebih ke bagi saya dikepung sama e-commerce lah kira-kira gitu. Yang ingin saya tanyakan tuh nanti menjelang 2029 karena ini menyentuh semua aspek gitu. Sebenarnya yang salah itu sistem KPU-nya, udah nggak usah ada KPU aja lah gitu. Karena bosen juga milih dia lagi gitu kan gitu. Kita udah tahu permainan KPU tuh kayak apa lama-lama gitu. Oke. Kira-kira gitu. Iya. Kita perlu milih atau enggak gitu pertanyaannya. Kira-kira gitu, Bang. Siapa tadi? Oh ya, maju aja Mas. Nah, oke. Ya. Sebutin nama ya. Sila, saya Ibnu dari Makassar. Kebetulan saya tinggal di ujung timur Makassar, jadi perbatasan antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Nah, jadi saya pengen membahas tentang, sekalipun mempertanyakan bahwa Bapak pindahkan sekarang. Saya tidak akan mengulang ya. Mobil nggak boleh pakai. Oh.
Saya ingin mempertanyakan bahwa kayaknya permasalahan kita sebagai orang Indonesia ini, kita meninggalkan sebuah kebudayaan kita, ya kan? Jadi hilangnya identitas kita sebagai orang Indonesia ini menjadikan kita masyarakat yang seperti sekarang. Kalau bahasanya patologi epistem gitu loh. Kita menganggap bahwa sains barat itu hanya satu kebenaran yang pasti gitu loh. Padahal kita mempunyai pengetahuan-pengetahuan lokal yang menurut saya itu sendiri mempunyai nilai-nilai, ya kan? Bahkan bisa dikatakan lebih ilmiah daripada pengetahuan barat. Karena kita bisa melihat bahwa bagaimana pengetahuan barat itu menjadikan Indonesia sebagai sampel, ya kan? Seperti jadi, dan itu yang menjadikan kita kenapa sekarang itu anak muda susah untuk bahagia, karena kita meninggalkan yang namanya pengetahuan budaya kita. Padahal di situ kan ada sebuah nilai-nilai yang terkandung gitu loh, termasuk kebagian juga gitu. Ini juga soal memilih, Mas. Satu lagi mana ya? Mas, bisa ke sini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Bambang Arjuno. Dan saya mau bertanya, jika seumpama buku riset ini dan Indonesia sudah memenuhi untuk diriset, lalu kapan kita mulai? Dari mana kita mulai? Dan apa modal kita? O3 kita. Ada otak, otot, dan ongkos tadi. Kita lihat MBG tidak ada urusannya dengan pengentasan stunting, melainkan itu ongkos dari untuk melanjutkan rezim yang akan mendatang. Dan kita gimana ya, Rocky Gerung bilang di keingatan kita ada Gibran, ada kasus Pak Jokowi, dan itu menghantui kita sampai 2029. Jadi gimana kita membatalkan itu gitu loh? Gimana cara yang kita mulai? Siapa tadi satu lagi info ya di depan. Kira-kira pertanyaannya mirip gak, Bang? Pertanyaannya mirip gak? Karena saya belum bertanya kan saya tidak tahu. Oke. Oh iya. Apa bertanya maka aku tidak tahu. Pegangnya. Ini ya. Saya ini udah seusia paman kalian. Jadi kalau saya bertanya saja mungkin tidak pas. Saya ini wartawan media Indonesia dulu. Ya. Dan orang partai juga. Asep. Iya ya. Nama saya Taufikul Hadi. Karena ini adalah dulu saya menulis di majalahnya dulu Farid. Jadi saya datang ini, saya mau membawa anak saya juga, ya kan? Dia ini aktivis juga di Bogor. Ya. Memang problem partai politik menurut saya problem yang susah sekali dibenahi di Indonesia. Dari mana membenahi? Tidak ada yang tahu lagi. Itulah yang harus diriset. Apakah itu pimpinan partai politik yang jadi masalah, politisi yang jadi masalah, atau masyarakat? Saya ini kemarin maju sebagai caleg Banyumas dari Aceh. Jadi saya orang Aceh. Jadi ya tadi cerita tentang Aceh saya tahu juga sedikit, ya kan? Tapi karena saya tidak ada uang, saya tidak terpilih. Jadi walaupun itu negara provinsi bersyariat, itu tidak ada uang juga dan tidak terpilih. Jadi sama semuanya itu mau syariat atau tidak syariat sama saja. Jadi masyarakat atau pimpinan sekarang. Saya beri contoh misalnya di Rwanda. Rwanda ini adalah sebuah negara yang hancur betul. Pada tahun 94 perang, penduduknya 14 juta. Itu mungkin 2 juta dari mereka itu adalah terimplikasi. Mungkin 1 juta terbunuh. Kan begitu ceritanya. Sekarang ini Rwanda adalah menjadi sebuah negara Afrika Timur yang paling bersih dan sangat komited terhadap lingkungan. Ya begitu kalau tidak salah. Coba lihat ya. Kenapa?
apakah sistem politiknya atau pilihan ekonomi kita? Apakah itu adalah mereka mengambil pilihan ekonomi pasar atau mereka ekonomi terencana, sosialistik, ya? Menurut saya itu hampir tidak relevan. Karena apa? Rwanda itu tetap saja dia menggunakan ekonomi pasar. Tetapi Kagame ini, presidennya, itu adalah committed terhadap sesuatu yang baik, dan dia menganggap bahwa sosialistik ataupun itulah pasar bebas, semuanya bisa dilaksanakan asal ada komitmen. Dia berkomitmen terhadap hal tersebut. Maka dia dapat bantuan dari luar negeri dan sebagainya. Maka dia berjalan. Sekarang ini kalau kita ke sana, air di dalam selokan itu bisa kita ambil langsung kita masak. Orang kalau misalnya membuang ke sana langsung diingatkan dan mereka mengambilnya. Dan ada pendidikan politik terhadap kebersihan, ada pendidikan politik terhadap lingkungan. Jadi semuanya memang pada pimpinan. Tapi menurut saya pimpinan sekarang di Indonesia itu harus kalian anak-anak muda. Pimpinan politik. Bukan berarti saya tidak boleh ikut dalam politik, tetapi harus ada pimpinan yang baik. Tapi kalau tidak ada pimpinan yang baik, Gimana dengan Gibran? itu memang Wakil anak muda itu saya nggak merasa dari wakili. saya juga tidak merasa karena saya lebih tua. Ya begitulah, ya kan? Jadi sekarang ini adalah ada sebuah hal yang difikirkan secara baik. Apakah ada partai yang dulu baik di Indonesia? Menurut saya ada, memang. PKI. Saya ini bukan main-main, ya kan? Saya tidak main-main terhadap hal itu. Dia ini tidak senang kepada Bung Karno karena dia mendeklar politik demokrasi terpimpin. Karena apa? Kalau dia tidak deklar demokrasi terpimpin, PKI akan menang dalam pemilu setelah 55. Dan akan mengalahkan PDIP, akan mengalahkan Masyumi. Kenapa? Mereka bekerja di grassroots. Mereka ada tema memang. Ya kan? Jadi kalau ingin bikin partai yang baik, menurut saya harus ada gagasan. Kemudian gagasan itu bisa dilaksanakan di masyarakat desa. Mereka itulah masalah petani dan sebagainya adalah dekat dengan mereka. Karena apa yang diperjuangkan jelas. Dan kemudian slogan mereka juga jelas. Mungkin kita tidak bisa lagi begitu karena sekarang ini kalau kita akan masuk ke situ kita akan dibunuh langsung. Oleh siapa? Oleh Washington. Kalau saudara baca buku Jakarta Method, satu-satunya yang teori yang digunakan di dunia ini, ya kan, yang terkenal dari Indonesia namanya adalah Plan Jakarta. Jadi maksudnya adalah rencana Jakarta. Oke, jadi kita rencana bikin PKI baru. Bukan, jangan. Tetapi harus ada sebuah gagasan terhadap itu dan jangan khawatir terhadap persoalan uang. Ya, mungkin demikian karena saat sudah di stop ini harus tahu diri saya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, Mas Farid kira-kira begitu ya. Jawabannya bisa pilih masing-masing jawaban pertanyaannya untuk dijawab. Oke, ya. Terima kasih Bang Taufik. Lama kita nggak ketemu juga nih. Saya setuju. Sebenarnya salah satu yang kita harus bangun lagi adalah social capital. Social capital kita itu hancur sebenarnya. Ya, kalau kita bicara sekarang perubahan, bagaimana mengubah, itu susah sekali ya. Karena social capital kita itu salah satu yang paling lemah. Dan salah satunya adalah kemampuan kita, keterampilan kita untuk berorganisasi sebenarnya. Ya, untuk menggalang sebuah organisasi itu kita paling lemah ya. Dan tadi saya kira benar apa yang dikatakan Bang Taufik ya. PKI itu punya kemampuan untuk tadi menggalang organisasi-organisasi seperti petani atau buruh gitu ya.
di masa lalu petani itu bisa ngomong politik dengan sangat fasih gitu. Kalau kita bicara di desa dengan petani, mereka bisa ngomong tentang public policy, tentang ini secara fasih. Tapi kalau kita sekarang ngobrol dengan petani, hampir banyak hal itu sudah nggak ada gitu. Itu menunjukkan penurunan social capital kita yang sangat besar. Salah satunya adalah karena orang-orang yang kiri atau yang bahkan dituduh kiri pun itu dihabisin. Jadi sebenarnya Orde Baru itu tidak cuma soal kediktaturan Soeharto atau korupsinya. Kalau menurut saya menghancurkan sosial capital kita yang begitu dasar. Dan itu kerugian kita yang salah satu yang paling besar. Dan sekarang ini kita sebenarnya mewarisi itu semua. Makanya bagaimana kita mulai membangun perubahan dan segala macam itu menjadi jauh lebih sulit ya. Nah, tapi ya saya kira sih saya agak optimis, saya termasuk yang sudah seusia dengan Bang Taufik ini. Boomer ini banyak sekali kesalahan dan sekarang ini sebenarnya harusnya sudah bikin pertobatan. Pertobatan. Jadi Boomer yang mana nih? Ya generasi saya. Generasi saya Pak Jokowi itu sebenarnya generasi yang merusak semua gitu ya. Dan saya setuju sekarang ini sebenarnya saya melihat dari apa yang muncul di permukaan seperti misalnya gerakan Agustus kemarin, menurut saya justru sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mulai sadar tentang bagaimana mengubah politik ya, dari kalangan yang tadinya saya kira sangat a priori terhadap politik, tapi sekarang mereka masuk ke situ, bahkan di kalangan artis dan segala macam yang saya lihat ya, dan mungkin juga di kalangan internasional kita bisa melihat seperti orang seperti Greta ya. Dia tidak cuma bicara tentang iklim, tapi kita bicara tentang Palestina, tentang genocide, tentang struktur politik internasional yang tidak adil dan semacamnya. Dan menurut saya sebenarnya generasi muda inilah yang kita sangat berharap, dan saya kira juga buku ini mungkin hanya akan mengilhami ya menurut saya, atau mungkin mengambil beberapa ini, tapi yang sangat berperan itu menurut saya kalangan muda ya. Nah, tadi apakah kita memilih atau enggak? Kalau menurut saya sepanjang kita nggak ada perubahan sistem politik, sistem pemilu yang lebih bagus, tidak banyak gunanya kita memilih. Saya agak sedikit menyesal kemarin memilih setelah 20 tahun golput. Karena saya kemarin sepertinya ada harapan itu, ternyata enggak juga gitu. Jadi menurut saya perubahan yang kita perlukan adalah perubahan yang lebih substansial. Demokrasi itu, pemilu itu hanya satu aspek yang paling kecil dari demokrasi. Jadi kalau kita membangun tadi kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kita membangun tradisi hukum yang lebih baik, equality, persamaan hak di depan hukum dan semacam itu, sebenarnya perjuangan demokrasi. Jadi demokrasi tidak cuma hanya memilih gitu, memilih itu cuma satu aspek kecil gitu. Dan saya kira kesadaran tentang tadi demokrasi yang lebih substansial itu menurut saya menjadi penting sekarang ini. Tadi termasuk partisipasi. Misalnya musrenbang, kita punya musrenbang ya, musyawarah rencana pembangunan dari tingkat desa. Tapi selama ini itu hanya formalitas. Bagaimana itu diperbaiki menjadi lebih genuine ya, lebih betul-betul asli gitu. Bahwa di desa kita bisa menentukan apa yang dibangun di desa. Berapa anggaran yang kita pakai, participatory budgeting ya, orang mungkin mengenal itu. Itu elemen-elemen kecil demokrasi yang harus kita perjuangkan gitu. Jadi alih-alih kita hanya fokus pada pemilu ya, kita memperjuangkan demokrasi yang lebih substansial menurut saya ini. Dan menurut saya anak-anak muda, apalagi saya dengar sekarang anak-anak muda bacaannya Tan Malaka gitu ya, Madilog. Jadi menurut saya ini satu generasi baru yang promising kalau menurut saya, kalau membuat satu perubahan. Dan giliran orang seperti saya dan Bang Taufik ini untuk mundur dan tadi melakukan pertobatan. Saya kira itu termasuk Jesse Rizal juga. Paling muda Gensi. Apa nanti masuk konklusi nanti? Lu aku. Ya, sikat. Gantian. Oke. Iya, mungkin oke.
Saya jadi teringat tadi kalau teman-teman bahas soal budaya dan lokalitas tadi ya. Ketika di launching buku Riset Indonesia ini ketika mengundang Bang Seneres, waktu itu beliau sempat bahas soal intelektual lokal gitu. Yang mana memang yang kami filmkan dan kami tuliskan di buku ini juga nama-nama yang mungkin kita asing banget untuk sebut tadi. Mungkin Pak Farid tadi mencontohkan seorang nelayan bernama Pak Nur Kawit di Trenggalek. Kemudian ada Pak Yosef Erwin, di buku ini juga bahas soal dia menolak geothermal di Sanongguang, desa Waisano, Danau Sanongguang. Terus kemudian ada yang namanya, kalau Ben liput waktu itu ada namanya Pak yang di Papua siapa Ben? Pak Alex Simon, dia merawat ekowisata burung cendrawasih di sana. Ya, kemudian ada juga kearifan tradisional Uce Tokoro yang merawat lokalitas budaya Sasi di Danau Sentani di Papua, di Jayapura. Jadi inilah yang sebenarnya pemerintah ingin hilangkan gitu kemudian ke depan dengan cara-cara ekonomi ekstraktif, politik ekstraktif mereka gitu, dengan cara membenturkan antara yang pro dan kontra gitu, konflik horizontal kembali gitu. Jadi yang mereka sebut intelektualitas lokal tuh harus terus diberdayakan, bener kata Mas tadi yang dari Makassar tadi, karena dengan itu juga kita juga masih bisa menuturkan kembali ke anak cucu kita budaya lokalitas kita, bagaimana cara bertani yang benar, bagaimana cara mengelola air yang benar gitu, bagaimana cara seperti di Tuban atau di Wadas gitu, nggak semuanya dihabisin dengan ekonomi ekstraktif. Yang mana itu juga kalau kata Pak Marsono di Wadas itu ya paling habis bisa 2 bulan 3 bulan itu udah selesai duit 2 miliar gitu, misalnya 4 miliar gitu. Nah, jadi yang menjadi kesimpulan adalah kita harus terus memberdayakan tadi intelektual lokal gitu, daripada kita menjadi intelektual ngambang kalau kata Bang Seneres yang nggak kemana-mana jalannya gitu. Mau maju juga stagnan, bingung mau arahnya kemana, mau mundur dah terlalu jauh tarikannya kan gitu. Udah terlalu banyak banget masalah yang harus kita selesaikan satu persatu gitu. Jadi itu sih kalau harapanku sebagai anak muda, ya kita berhimpun bareng untuk kembali menaruh gagasan terhadap intelektualitas lokal ini gitu, merawat asa lagi. Ya, kayaknya aku langsung ke konklusinya aja ya. Isi bukunya. Jadi kita udah tahu sama-sama masalahnya, Indonesia terlalu banyak masalah. Itu tadi mulai kapan kita mau riset? Ya, dari sini nih. Kita sama-sama tahu Indonesia banyak masalah, dan juga harusnya kita sama-sama tahu solusinya apa. Kita tahu akar permasalahan dari semua masalah ini adalah masalah tanah. Makanya kami sangat mendukung adanya reforma agraria. Bagi-bagi tanah, bukan bagi-bagi sertifikat. PKI. Tanah adalah barang publik yang nggak bisa dimiliki oleh hanya 1% yang menguasai 58% tanah di Indonesia. Dan kita tahu sama-sama siapa perusahaan di balik yang menguasai 58% tanah tadi itu. Itu tadi, bagi-bagi tanah. Semua anak-anak di kota butuh tanah, orang-orang di desa butuh tanah buat bertani, kita butuh rumah untuk kita tempat berlindung. Yang kedua adalah basis kita adalah harusnya biodiversity untuk hilirisasi. Bukan barang-barang tadi itu, bukan nikel, bukan emas, bukan batu bara. Kita harus kembali ke alam. Kalau kita mau membangun Indonesia, lihatlah kekayaan yang sesungguhnya, yaitu biodiversity. Ketika semuanya sudah ada, kita harus bangun sistem sendiri, namanya sistem koperasi. Orang-orang harus berkumpul sendiri dan membangun sistem yang lebih kuat. Orang-orang harus berorganisasi, bukan koperasi di desa Merah Putih. Karena dia top down, bukan bottom up. Koperasi yang betul adalah koperasi yang tumbuh dari bawah. Karena orang-orang akan merasa memiliki, merasa berkorban, dan merasa bahwa mereka bagian dari perubahan ini. Yang ketiga adalah universal basic income. Yang keempat, universal basic income. Semua orang harus dijamin hak hidupnya. Semua orang harus dijamin kebutuhan-kebutuhan dasarnya, dari masalah pendidikan, kesehatan, bahkan untuk gaji bulanan. Kita nggak usah takut bahwa nanti akan membangkitkan moral hazard. Karena justru dengan dijamin semuanya, kita akan lebih berkembang, kita akan lebih maju pemikirannya, lebih maju untuk mau mendapatkan yang lebih daripada itu. Karena kita udah nggak perlu mikir lagi, generasi muda udah nggak perlu mikirin masalah generasi sandwich. Karena kita harus menanggung beban-beban atas, beban bawah kayak gitu. Universal basic income. Yang ketiga, yang kelima adalah reformasi pendidikan. Stop memakai kurikulum yang kita pakai sekarang. Kita harus kembali pendidikan yang lebih dekat kepada alam, lebih dekat kepada lokal. Pendidikan yang membebaskan, bener-bener nggak ada jangan pakai gedung, bener-bener kembali ke alam. Bagaimana orang-orang, anak-anak di desa lebih banyak belajar tentang desanya daripada belajar dari hal-hal yang di luar daripada desanya. Dan yang keempat adalah yang kedua dan terakhir adalah kalau semua masih terlalu berat, kita mendukung konsep federalisme.
Masih ada yang merasa berat kalau misalkan ngomongin federalisme, it's okay, nggak apa-apa. Orang-orang yang ngaku sebagai NKRI Gramati, ngomongin dong masalah-masalah yang sekarang masalah di NKRI. Tahu nggak mereka masalah-masalah yang terjadi di pelosok di Aceh misalnya? Tahu nggak mereka masalah yang terjadi di Sumba, di Sulawesi, sampai di Papua sana? Nggak akan ada yang berani ngomong orang-orang NKRI Gramati tadi itu. Makanya konsep federalisme jangan takut pecah. Konsep federalisme adalah konsep yang kita orang-orang dari timur atau orang dari ujung barat nggak perlu datang ke Jakarta untuk mencari kemajuan atau kekayaan. Mereka bisa membangun sesuatunya dari sana. Orang-orang di Sumba seperti saya nggak perlu mengharapkan energi biodiesel dari luar pulau, karena kita punya kekayaan angin. Kita bisa membangkitkan turbin di sana, punya kincir angin yang banyak. Gelombang laut. Soal pangan, kita nggak perlu pikir lagi untuk impor beras dari luar negeri. Kita punya sagu, kita punya sumber karbohidrat yang bahkan ada sebelum politik beras ini masuk. Dan NTT ada beras. Sebelumnya nggak ada. Jadi, dan yang terakhir adalah kita memperbaiki koperasi Merah Putih adalah koperasi yang nggak menggambarkan koperasi sama sekali. Bagaimana bisa koperasi ini diberi dana dari atas? Itu bukan konsep koperasi, itu nggak akan menjamin. Itu kayak cuma benar-benar cuma nyalurin duit, dan duit ini harus lu apakan, dan lu harus tanggung jawab mengembalikan duit ini nantinya, apapun caranya. Sementara koperasi dari bawah justru koperasi yang bertumbuh. Di Kelingkumang misalnya, saya datang sama Pak Farid. Orang-orang ini adalah orang-orang yang resah karena mereka takut kalau misalkan suatu saat tempat-tempat mereka diekspansi oleh perusahaan sawit. Mereka bangun koperasi, simpan pinjam dulu awalnya. Jalan. Setelah jalan, mereka bangun hotel. Setelah hotelnya jalan, orang-orang yang bekerja di hotel itu adalah orang-orang yang tergabung dalam koperasi. Setelah jasa dan pariwisatanya jalan, mereka bangun sekolah, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Setelah sekolahnya jalan dan pendidikannya jalan, mereka bangun mereka udah bisa sombong. Bahkan mereka sudah bisa bikin bank sendiri, ada perbankannya sendiri. Ketika semuanya sudah jalan, mereka bisa beli hutan 60 hektar. Hutannya mau diapakan? Nggak diapa-apain. Buat konservasi. Jadi, kita tahu sendiri bahwa ini adalah salah satu jawaban yang kita pakai. Yang terakhir adalah kita merombak sistem pemilu kita. Pemilu kita terlalu mahal, ya sudah, kita kembalikan lagi ke lokal. Gimana bisa kita menyerahkan masalah-masalah di bawah yang terlalu bergelimpangan ini, kita menyerahkan hanya mereka atas saja. Itu bukan sistem demokrasi. Demokrasi adalah demokrasi yang tumbuh dari bawah. Orang-orang yang berkumpul dari desa-desa yang merasa bahwa ini yang mewakili suara kami, datanglah ke tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten pun berkumpul, ini yang mewakili tingkat provinsi kami. Di tingkat provinsi berkumpul, ini yang mewakili kami untuk tingkat-tingkat provinsi dan sampai nasional. Harusnya seperti itu. Bukan orang-orang yang mengaku bahwa kami punya partai lokal, kami punya partai nasional. Siapapun bisa ikut, ya kan? Siapapun asalkan kalian punya suara terkenal secara publik, punya uang yang banyak. Bukan itu sebenarnya konsep demokrasi, kan itu akan cenderung tendensius. Jadi itu adalah wajah Indonesia baru yang kami harapkan ke depannya, yang mungkin kita bisa mulai cicil dan kita bisa tuntut mulai dari hari ini. Terima kasih. Ya nih masih ada waktu 10 menit. Saya mau minta 2 orang nih, ada Singbau Rekso Koperasi, satu koperasi perumahan Marco. Satu lagi ini koperasi koperasi apa aja di sini. Mungkin dari Mas dulu, Mas. Banyak pihak, multi pihak. Terima kasih. Ini nggak usah pakai ini mungkin. Oh ya. Biar bisa ditangkap polisi nanti. Terima kasih. Saya sebenarnya saya mau tanya lagi, tapi karena sudah kesimpulan jadi saya nggak berani mengotak-atik lagi. Langsung lawan kesimpulan. Kita kan Global Flourishing Index kita itu tertinggi di dunia. Artinya itu daya tarik. Saya ketemu sama kolega saya dari Cina gitu. Terus kemudian dia bilang, "Suroto, saya tertarik tinggal di Indonesia. Kenapa? Global Flourishing Index kamu. Flourishing itu apa ya? Apa kenikmatan ya?" Semacam itu. Bertumbuh. Iya, mereka flourish ya. Ya, jadi nyaman gitu loh. Katanya hidup paling nyaman adalah di Indonesia. Kenapa? Karena hidup menderita tapi masih tetap nerimo gitu ya. Nah, saya lihat apa yang menjadi catatan empat orang ini adalah intinya di riset Indonesia semua tadi karena Ben apalagi langsung menyimpulkan tadi langsung koperasi gitu, saya langsung setuju semua. Walaupun ada yang nggak setuju, saya langsung setuju semua. Tapi
line of contrast yang menjadi catatan ini yang menurut saya yang paling mendasar. Jadi negara kaya, rakyat miskin, ini yang jadi catatan paling mendasar dan ditulis oleh orang-orang yang empiris. Lapangan, lihat langsung, bertempur langsung. Menurut saya 420 hari itu tidak akan mungkin bisa dikerjakan oleh siapapun penulis-penulisnya. Bang Rizal ini penulis juga nggak mungkin, Anda pasti nggak mampu. Ya, menurut saya line of contrast, tapi kita dalam posisi yang tadi itu berarti ada satu kesimpulan yang harus kita cermati bahwa kita rakyat Indonesia itu berarti pragmatik sekali. Artinya ada line of contrast yang sangat ekstrim, tapi kita nerima. Bahagia. Ini menandakan kalau rakyat Indonesia itu oportunis pragmatik. Dan apakah betul catatan ini juga yang dibuat oleh Profesor Swisher itu di-quote oleh profesor dari Leiden itu, dia menulis di Adat Recht yang diterbitkan oleh Obor. Nah, di situ dia mengatakan rakyat Indonesia hari ini adalah mengandung di hari ini dan di masa lalu dan juga mungkin di masa yang akan datang adalah mengandung benih-benih individualis, zalim, kapitalis. Dan ini tuh antropolog loh yang ngomong. Antropolog itu artinya dia melakukan riset serius dan fundamental. Dan itu akan berlangsung mungkin ratusan tahun, sulit akan dirubah. Apakah kita masyarakat yang idealis dan sosialis seperti Ben dan ini Mas Farid, apakah kita ada jenis penduduk yang pragmatis, oportunis? Marco. Pokoknya ngomong lah. Koperasi, kenapa bikin koperasi rumah? Itunya nggak masuk. Koperasi, mengapa koperasi? Iya. Salah satu. Ya supaya harga rumahnya murah aja. Ya kalau mengapa koperasi? Karena dengan koperasi sebetulnya kita mengubah hubungan kepemilikan. Kalau nggak salah ada kata-kata Marx begitu ya. Anda tidak bisa mengubah negara kalau tidak mengubah hubungan-hubungan. Serem banget deh. Tapi udah dari tadi serem ini. Oh ya. jadi saya nggak menambah apa-apa. Tapi poinnya karena dengan koperasi itu kita tidak memiliki rumah secara langsung. Yang punya gedung itu adalah koperasi. Anggota koperasi itu bukan memiliki bangunannya, tapi memiliki hak untuk menggunakan bangunan itu. Karena itu tidak ada transaksi jual beli. Nah, karena tidak ada transaksi jual beli, tidak ada margin keuntungan. Karena tidak ada margin keuntungan dan tidak ada transaksi, tidak ada pajak-pajak dan segala macam pengeluaran yang terkait dengan jual beli itu. Itu semuanya legal. Jadi kita memang sebetulnya memanfaatkan celah-celah yang ada, tetapi sesuai dengan semangat kebersamaan itu memang bisa memungkinkan kita mencapai sesuatu lah. Tapi kooperatif itu hanya salah satu bentuk ya di dalam semua, karena ini ngomong soal Indonesia dari timur ke barat atau dari barat ke timur, di seluruh kebudayaan kita, saya tidak bisa bilang seluruh kebudayaan, tapi saya duga di seluruh kebudayaan kita, setidaknya yang saya tahu dengan beberapa sampel, itu memang ada cara membangun rumah bersama-sama. Kalau orang Jawa mengenal sambatan. Saya sendiri mengalami karena saya punya rumah di Jogja, bantu tetangga membangun. Tetapi juga di tahun berapa itu? Di metro itu orang-orang Jawa bikin arisan aneh banget, bukan arisan uang tapi arisan bahan bangunan. Jadi orang yang dapat giliran membangun rumah, dia akan mendapat jumlah bahan bangunan yang sama gitu. Sekian jumlah batu bata, sekian jumlah sak semen dan sebagainya. Tentu saja kalau Anda pergi ke masyarakat tradisional, rumah selalu dibangun bersama-sama ya. Entah itu di Baduy, di Jawa Tengah, di Kajang, di Sulawesi Selatan, di Baduy, Belu di timur ya, Belu di timur. Saya cuma sampai Belu, sudah pasti di Papua, sudah pasti di Kalimantan,
rumah panjang itu nggak mungkin dibangun sendiri. Nah, tapi karena itu keterampilan semua orang itu sama untuk membangun rumah, kecuali ada orkestratornya, ada semacam arsiteknya. Kalau di Bali ada undagi, di Kajang itu ada orang yang mengatur. Tapi akhirnya karena itu rumahnya berbentuk seragam, kurang lebih sama dan ada aturan-aturan. Nah, tentu saja itu dilanjutkan di dalam pesantren-pesantren. Jadi semangatnya baik, tapi di situ menurut saya bangsa kita harus menghadapi persoalan yang kita sebut secara umum modernisasi. Anda bisa membangun bersama rumah yang ukurannya sama, 1 lantai, tapi kalau membangun bangunan 4 lantai, itu hati-hati. Saya udah sampaikan ke beberapa pimpinan NU, saya bilang kita tidak mempermasalahkan tradisi itu. Tradisi itu baik, membangun bersama, ada dalam sebuah kebudayaan kita. Tapi ya harus disesuaikan dengan keadaan. Saya pikir itu masalah kita. Masalah menyesuaikan pengetahuan kita, kebiasaan kita ke dalam tatanan baru dari kehidupan yang disebut negara Republik Indonesia itu, yang sebetulnya kan sesuatu yang sangat baru ya. Jadi tadi saya kalau nggak salah tangkap itu, saya merasa dengan buku-buku mereka ini dan pengalaman sebelumnya segala macam film dan videonya itu, kita merasa banyak hal kali kita nggak tahu ya, untuk mereka membawa ya kepada kita nih orang-orang gila ini. Nah, persoalannya kita ini memang bangsa yang baru dan pengetahuan kita terputus oleh kolonialisme ya. Kalau mau mengerti Indonesia malah harus baca bahasa asing dan itu terputus itu. Ada Dennis Lombard yang mengkritik, kritiknya terhadap Bung Karno. Sorry ya, pendukung Bung Karno. Dia bilang Bung Karno itu kesalahannya adalah terlalu cepat memutuskan bangsa Indonesia dari bahasa-bahasa Eropa. Ini tentu saya, Dennis Lombard tahu ya, ini orang yang bermaksud baik, orang Prancis, tentu tidak bermaksud melakukan rekolonialisasi, tapi dia membawa suatu realitas bahwa pengetahuan kita itu banyak dicatat dalam bahasa asing yang kita tidak lagi kuasai. Nah, karena itu kita harus memproduksi terus ya. Itu benar apa yang mereka lakukan itu sebagai memproduksi pengetahuan dengan cara sendiri. Saya pun promosi buku dong, saya pun memproduksi. Loh, penerbitnya dia juga. Tapi poinnya, ya itu masalah kan. Kita melihat para akademisi kita tidak menulis buku. Apakah salah akademisinya? Kalau kita lihat jadwal hidup mereka gagah juga gitu. Saya waktu menerbitkan buku ini, beberapa dosen itu dengan bercanda lah, karena teman, wah Mas Marco menyinggung perasaan kami. Karena kan Anda melakukan apa harusnya kami lakukan. Saya bilang dengan serius, malah dia bercanda, saya jawabnya serius. Saya bilang, Anda tidak perlu merasa apa-apa karena saya tahu Anda sibuk mengajar, mengisi formulir dan lain sebagainya. Sementara kami ini punya waktu lah ya, masa kurang kerjaan kita ya. Kita kurang jalan dan tidak tahu diri. Tidak tahu. Jadi saya pikir selain itu menurut saya syarat kita membangun negeri ini adalah kesabaran dan toleransi yang besar sekali. Karena kita sangat berbeda. Dan kita baru hidup bersama 70 tahun. 70 tahun itu pendek sekali loh. Ya, Amerika yang berapa? Amerika itu berapa? 250 tahun aja ketemu Xi Jinping bilang, lu cuma 250. Kita udah 2500 tahun gitu. Ya kan? Jadi, nah dalam hal itu sebagai warga saya rasa kita harus sabar, penuh toleransi. Persoalannya kita tidak punya pemimpin-pemimpin yang berkata-kata baik, yang merangkul dan bersikap baik terhadap perbedaan-perbedaan kita ini. Karena dia terlontar menjadi elit, dan ketika dia terlontar menjadi elit, dia suka-suka pula gitu kan, kemana-mana yang naik pesawat jet pribadi, ruangannya dibikin kayak istana, itu gegar modernitas itu, gegar otaknya itu, gegar budaya. Itu kita harus atasi, tantangannya besar sekali. Tapi saya kira hari ini pentingnya tentu saya sebagai bagian dari usaha segala macam itu adalah memproduksi pengetahuan dengan cara kita masing-masing. Itu menurut saya keren banget. Cukup kan? Tujuannya menjual buku itu. Sambil menjual buku saya itu ada.
Ya teman-teman, terima kasih. Saya harus tutup karena sudah janji. Tapi saya mau ngomong begini ya. Dulu di awal abad ke-20, Republik Indonesia itu dibikin sebagai antitesis dari negara Hindia Belanda yang ditawarkan pemerintah Belanda. Jadi di awal abad 20 itu dibilang nggak mungkin tuh Hindia lepas dari Belanda. Kalau Hindia jadi Hindia doang, nggak ada Hindia sama Belandanya, itu yang tercipta adalah kekacauan. Tapi dia bilang kita terlalu bodoh untuk kamu bilang kita nggak ngerti bahwa ini kita di tengah kekacauan. Jadi para pendiri bangsa kita ini, orang yang punya imajinasi tentang Indonesia itu tahu karena mereka belajar sejarah bahwa Hindia Belanda itu justru kekacauan. Nggak perlu kesabaran dan toleransi untuk paham itu, dan nggak perlu waktu panjang untuk belajar bahwa ada kekacauan di tengah itu. Dan dengan begitu juga menggambarkan bahwa ada manusia Indonesia. Jadi manusia Indonesia baru di awal abad 20 baru ada, dia dibuat itu. Dan kita punya contoh-contohnya itu. Yang nggak senang sama Soekarno bisa pilih Tan Malaka, yang nggak senang Tan Malaka bisa pilih Sarir, yang nggak senang Sarir bisa pilih Amir Saripudin, nggak senang Amir Saripudin bisa pilih Tamrin, bisa pilih Cipto, bisa pilih yang macam-macam contoh aneka ragam orang Indonesia. Persoalan besarnya adalah orang Indonesia contoh-contohnya ini makin habis hari ini. Jadi kita krisis orang Indonesia. Nah, buku ini bilang cara kita balik lagi jadi orang Indonesia, nggak ada cara lain. Ya lu harus reset nih. Harus direset. Kalau nggak direset, nih negara akan reset terus. Oke, kita akhiri dengan reset ya. Terima kasih. Oke, makasih. Kalau mau ngobrol silakan. Kalau lupa. Sebelum ditutup kita harus ada penandatanganan panel blog. Dan kalau mau beli bukunya ada di dalam, diskon 15%, ada kartu pos juga kalau mau bantu koperasi. Ada buku Mas Margo paling mahal tapi dapat tanda tangannya. Yo, Mas Farid sama ini silakan tanda tangan. Dari tiga langsung sebelah. Ayo. Di sebelah mana aja? Sebelah silakan. Oh iya. Kasih kata-kata Mas. Kata-katanya hari ini. Kata-kata hari ini. Dan juga